Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi kesehatan untuk dapat berkumpul kembali di TK Negeri Pembina Paritiga yang penuh berkah ini. Sebelum memulai acara, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara kita, saya akan bacakan susunan acara pengimbasan budaya positif hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan sekaligus membuka kegiatan yang disampaikan oleh Kepala TK Negeri Pembina Paritiga. Kepada Ibu Sundari, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini. Sebelum mulai acara kita ini, mari bersama-sama kawan-kawan kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita hari ini adalah pertemuan pemimbasan yang akan dilakukan oleh Ibu Marga Safitri sebagai CGP angkatan ke-10 yang merupakan CGP yang berasal dari TK Negeri Pembina Paritiga. Pembahasan yang akan dilakukan Ibu Fitri ini, saya berharap apa yang diimbaskan oleh Ibu Fitri ini menjadi hal yang bermanfaat atau menjadi ilmu baru bagi teman-teman semua di sini. Ibu Fitri dari aksinya menurutnya adalah budaya positif. Dan saya berharap kita ambil hal-hal positif apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri, dan tentunya teman-teman juga semuanya sudah membuka topik yang ada di PMM tentang budaya positif. Nah, ini budaya positif ini saya rasa hal yang bermanfaat dari kita semua, bagaimana kita menerapkan tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi, tentang fungsi kontrol guru yang sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan di kegiatan pembelajaran teman-teman semua. Nah, pada kegiatan ini saya selaku Kepala TK Negeri Pembina Paritiga berharap kawan-kawan dapat memetik hal-hal positif tadi yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Itu dalam kegiatan ini juga saya membuka kegiatan pembebasan yang akan dilakukan oleh Ibu Marga Safitri dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kepala TK Negeri Pembina Paritiga Ibu Sundari. Baik, selanjutnya yang ketiga, pemaparan materi pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh CGP TK Negeri Pembina Paritiga. Kepada Ibu Marga Safitri kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah teman-teman sediakan pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembahasan tentang budaya positif yang ada pada modul 1.4. Nah, ada pun latar belakang aksi nyata saya ini, yaitu sekolah mewujudkan budaya positif, yaitu disiplin positif. Penerapan budaya positif dapat dimulai dengan dibuatnya kesepakatan kelas. Menciptakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta menjaga dan melindungi setiap murid. Kegiatan Merdeka Belajar dapat dicapai
menumbuh kembangkan kebiasaan budaya positif pada murid sehingga menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Penerapan disiplin positif diharapkan memberikan dampak kepada murid menjadi murid yang percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Dengan adanya kesepakatan kelas, diharapkan anak didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan keyakinan kelas atas kesepakatan yang telah disepakati bersama. Tujuannya mengajarkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas, mendidik dan menumbuhkan siswa melalui kebiasaan budaya positif, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu dari tujuan kegiatan aksi nyata ini. Lini masa tindakan, ada langkah-langkah yang saya lakukan diantaranya sosialisasi kepada kepala sekolah dan rekan sejawat terkait kesepakatan kelas menuju budaya positif, menjelaskan dan memfasilitasi siswa dalam membuat kesepakatan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya seluruh warga memajangnya di kelasnya masing-masing, menerapkan kesepakatan kelas secara berkelanjutan untuk membiasakan siswa menuju budaya positif. Konsep kunci dalam menuju budaya positif yaitu konsep utamanya. Ada teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Ini konsep kunci utama yang ada di modul budaya positif. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Berarti nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun latar belakang lainnya. Sosial berarti perbedaan sosial. Di sini disiplin positif dan nilai kebajikan. Sekarang kita melakukan permainan dulu. Oke, teman-teman berpasangan A dan B, 1 2 1 2 1 2. Nah, siapa yang dari pasangan? Seolah-olah ada pasangan. Jadi salah satu temannya tuh ada yang menggenggam tangan, tangannya, seolah-olah seakan-akan ada sesuatu atau benda yang berharga di genggamannya. Nah, terus lagi yang satunya lagi berusaha membuka tangannya. Terserah dengan cara apa? Entah dengan cara membujuknya, merayunya, atau digelitiki kawannya agar temannya bisa membuka tangannya tersebut. Coba. Terserah. Siapa duluan nanti giliran. Tukang gelitik. Siapa yang megang? Bu Ayu. Berarti kira-kira itu apa namanya tuh? Yang memegang kontrol itu. Apakah orang lain atau kita sendiri? Diri kita sendiri. Berarti
A atau B membuka kepala tangan Anda tadi. Mengapa? Alasan tadi ada yang kritik, ada yang dipaksa. Nah, terus apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda menutup kepala tadi? Karena kita merasa ada sesuatu yang di dalam genggaman. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Berarti yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri, diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini adanya perubahan paradigma. Berarti perubahan paradigma itu kita harus membuka pola pikir kita agar pembelajaran yang kita lakukan dapat kita praktikkan dan berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Itu yang disebut dengan paradigma baru, perubahan paradigma. Nah, di sini yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Hukuman, apa itu hukuman? Hukuman yaitu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Itu termasuk hukuman. Sedangkan penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh guru kepada peserta didik jika mereka melakukan atau mencapai sesuatu yang ditargetkan. Sekarang kita coba refleksi kembali. Kira-kira yang sudah kita lakukan terhadap murid kita yang mana? Yang sudah kita lakukan terhadap murid kita? Hukuman dan penghargaan. Sebenarnya hukuman itu menurut teman-teman boleh ya? Hukuman itu dilakukan? Tidak sebenarnya ada, tapi kadang-kadang kita suka keceplosan. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. 1, penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Tuh, itu yang sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Membuat merasa bersalah ada suaranya memelas, halus, sedih. Tidak ada yang bisa kasih contoh gimana? Ibu sedih lah kalau buat manuk gitu. Karena kita bagus tenang. Asik. Iya, nah kadang-kadang kita juga suka melakukan hal seperti itu. Ya, menghukum iya, rasa bersalah iya. Jadi berusaha membawa Nah, tiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan tersenyum dan jenaka. Kira-kira benar ya kita melakukan ini sebagai teman? Posisi 5 kontrol restitusi. Tenang. Memantau juga tenang. Ya. Memantau berarti kita memantau, mengawasi pada saat
kelimanya manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, manajer itu nada suaranya tulus, bahasa guru tidak kaku, mendekat ke murid. Kira-kira kita pernah tidak melakukan ini? Pernah. Hampir semua kelima karena itu Dari awal dari awal. Ya, nah, jadi 5 posisi ini sudah pernah kita lakukan. Nah, yang keenam, keyakinan seperti keyakinan sekolah. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan saja. Ya, kira-kira nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas kita sudah masing-masing sudah buat dan sudah punya. Jadi nanti keyakinan kelas itu bisa dapat kita ubah sewaktu-waktu. Nih, keyakinan sekolah atau kelas. Contoh, peraturan. Nih, contoh kalau peraturan tuh selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, bergantian atau menunggu giliran. Itu contoh peraturan. Sedangkan keyakinan kelas atau nilai yang dituju selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran itu kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain dan kesabaran. Berarti kita kemarin kalau keyakinan kelasnya tentang antri, budaya antri, berarti masuknya ke peraturan. Ya. Bukan keyakinan kelas. Berarti kita Berarti kalau antri iya. jadi kalau keyakinan kelas Itu maksudnya menghormati orang lain atau kesabaran. Di keyakinan kelas itu kita kan kalau misalnya antri menunggu giliran, ternyata dia masuk ke menghormati orang lain atau kesabaran. Sini tuh untuk keyakinan kelas. Tadi kita kemarin tuh yang sudah buka terbalik, masuk jadinya ke peraturan. Oke, ini dokumentasi yang kelas sudah lakukan di kelas. Ya, kabur sayang ya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi itu ada 3. 1, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Contohnya kalimat yang digunakan, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu dari menstabil langkah-langkah cara kata-kata yang digunakan pada waktu kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas.
mengubah anak itu dari yang merasa gagal ke hal yang menjadi orang yang sukses. Dalamnya tuh dari bukannya kita membentak atau menambah masalah, memarahi mereka, tapi mencari solusinya bersama-sama ke masalah tersebut. Duanya mana? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kemudian setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimat yang digunakan, tertimpa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh kalimat yang digunakan. Validasi tindakan yang salah ini kita harus memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut, ya. Kebutuhan anak dasar tersebut. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ya? Ditanyakan dari sebelum lanjut ke menjawab. Tidak, sebelum kira-kira ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut ke materi? Belum. Ya, lanjut ya. 3. Menanyakan keyakinan. Nah, ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Anak akan siap. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Itu menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Tuh menanyakan keyakinan. Ya. Terus kayak kita itu dulu ya, briefing dulu tuh. Boleh. Briefing dulu ya. Nih, oke. Kita briefing dulu ya, misalnya. Kita eksekusi dulu ya Bu ya, nangkep suasananya. Paham siang-siang bolong.
harus kesimpulan kita Dari depan, Mbak. aku tahu nanti Cara membersihkan yang benar. Beda ya semangat kamu. aku beda sama
Collaboration is key for team. Terima kasih teman-teman. Kuliahnya sudah lanjut lagi ke materi. Yang mau minum silakan minum dulu. Boleh. Yang mau minum boleh minum. Kita santai saja ya. Kita dulu. Juga rasa miskin karena gratis. Kira lah ya. Mana itu juga kalau selanjutnya ya teman ya. 3 menanyakan keyakinan. Menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimat yang digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu berarti ada penekanan. Ya, yang sering menanyakan yang ini misal selain ini, kira-kira ada tidak yang bisa dikasih contoh selain dari kalimat yang di depan ini? Bagaimana? Kalimat itu kasih misal kalau menanyakan keyakinan kita dijelaskan misalnya dalam penukaran misalnya kalian tentunya masih ingat apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kita melanggar mereka menanyakan keyakinan tadi, keyakinan aturan yang sudah kita buat sama-sama. Bisa kita tanyakan karena misalnya pada saat anak kesalahan, kira-kira kesalahan ini apa lagi yang akan kalian perbaiki untuk kedepannya bisa. Selanjutnya, nah ini kasus Amanda Hafiz bersama teman-temannya ini sudah saya praktekkan di kelas tentang restitusi. Ada Hafiz bersama teman-temannya yaitu Ilham, Afdal, Dimas dengan bermain video pakai bermain balok dan itu bersama. Kemudian ada Hafiz tiba-tiba langsung berada di luar tanpa membereskan mainannya karena itu tempat main di luar. Padahal dia istirahat di rumah. Nilai kebajikan yang ingin kita lakukan dapatkan dari kasus ini yaitu sikap tanggung jawab kepemimpinan. Ini langkah-langkah restitusi yang dilakukan, menstabilkan identitas, kontrolnya, kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimat atau skenario-nya ini langkah-langkahnya, teori, menanyakan keyakinan. Boleh diputar videonya Bu? Ini hanya contoh.
Mary, aku dia. Langsung lagi di dalam dan di sini. Siapa berarti punya negara? Oh, ini nama benar. Ada di sini. Alasan. Kalau orang satu untuk kalau Kalau orang gila, nelpon hari ini. Bin, kalau nelpon. Tunggu Bin. orang gini lah, harus pakai speaker kan? Duduk lah. Yang jelas. Video yang ya. Oh, pas duduk. Kita menyelesaikan kasus itu politik memang Tapi ini bisa. ya di situ lah di YouTube lah situ. Ada di bisa ini. Nah, ada kasus yang ada dua kasus dulu belum connect. Bang ada dia kan ya Pak. Kalau di pandangan itu kabar pasti lah berapa? Oh masih lah. Apa yang ikut udah apa dari awal udah kan. Tapi di depan kita di mana kita ulang deh kali itu kan ikut kali itu kali ulang. Zaman kami 128 sama mana? sholat kalau Orang ini para mereka berikan apa juga kebiasaan kebiasaan lagi 20 lebih kasus ini lagi ya dari awal lagi sepanjang 15 menit ya gitu ya pakai kasus apa tuh? Buang sampah. Kasus ini kasus buang tisu sembarangan. Kalau artis tadi itu ya jadi ya main mas. Contoh kasus restitusi yang menggunakan langkah-langkah restitusi. Tadi itu ada dua kasus. Kasus pertama itu Hafiz yang tidak
membereskan mainannya. Yang kasus kedua itu Azi yang membuang tisu sembarangan. Itu kasus yang menggunakan langkah-langkah restitusi. Itu tadi Bu. Video yang ini pertama video ini maksudnya ke situ. Ini tadi dokumentasi yang selesai. Nah, ilustrasi. Ada buku yang sini ya, yang restitusi. Nah, nih segitiga restitusi tadi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu karakter yang lebih baik lagi. Seperti contoh dua kasus yang sudah saya praktekkan tadi, yaitu kasus Hafiz tadi yang tidak membereskan mainan dengan kasus Azi yang membuang sampah tisu masih sembarangan. Itu restitusi tadi. Kira-kira dari materi ini ada pertanyaan teman-teman? Baik, terima kasih untuk Ibu Fit. Materi yang luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang akan kita dapat, khususnya adalah yang nanti akan kita terapkan di kegiatan atau di kelas kita masing-masing. Untuk itu ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami persilakan untuk rekan teman-teman untuk bertanya atau kita saling sharing di sini, atau ada kegiatan atau ada kasus-kasus yang pernah pernah dilakukan, pernah dirasa sama kasusnya dengan yang ditampilkan Ibu Fit. Kami persilakan untuk teman-teman. Ya, saya coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awal kelas kelompok A2. Dan saya ingin bertanya, Fit, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Sementara menurut saya ya, setelah ini menurut saya hukuman itu juga konsekuensi. Coba Bu dijelaskan lagi ke saya gimana perbedaan tersebut. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman menurut persepsi Bu Indra, hukuman dengan konsekuensi itu tidak jauh berbeda dengan sama ya. Konsekuensi itu dengan hukuman itu hampir sama. Tapi kalau sebenarnya hukuman dengan konsekuensi itu agak berbeda. Kalau hukuman itu terjadi dari satu arah, yaitu antara kita guru, sedangkan murid menerima hukuman tersebut. Tidak ada kesepakatan satu antara guru dengan murid. Sedangkan konsekuensi itu kesepakatan dua arah tadi, kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi mereka seandainya murid itu melakukan kesalahan, contoh, kalau hukuman kan kalau anak melakukan kesalahan nanti misal kalau kita kan nanti kalau siapa yang melakukan kesalahan yang tidak membereskan mainan, yang tidak mengikuti kegiatan, tidak menyelesaikan kegiatan, nanti ibu kurung di gudang atau ibu kurung di WC, berarti itu hukuman ya. Nah sedangkan konsekuensinya nanti ini bagi yang tidak membereskan mainan nanti tidak boleh istirahat. Berarti kan anak menerima konsekuensi dari dia tidak membereskan mainan tadi. Begitu. Jadi seperti itu. Berarti konsekuensi itu ada kesepakatan dua arah antara murid dengan guru. Kira-kira bisa dipahami Bu? Ya, terima kasih Bu. Atau mau ada yang menambahkan? Sudah. Ada lagi? Boleh Bu? Saya di kelas A3 Bu, ya. Coba berikan contoh hukuman dengan konsekuensi. Nah ya, sama tadi seperti yang saya
saya sebutkan tadi Bu ya, hukuman. Kalau kita hukuman itu kan satu arah antara guru, hanya yang dilakukan oleh guru dan murid hanya menerima. Jadi seperti contohnya, misal anak-anak tidak mau mengerjakan tugas atau tidak membereskan, nanti kamu ibu kurung WC atau ibu masukkan ke gudang kalau tidak nurut. Sedangkan konsekuensi nanti jika tiba dia tidak membereskan mainan, tidak boleh istirahat. Berarti kan anak menerima konsekuensinya. Itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Oke, itu Bu. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya Bu, Mada Tertibri, saya ingin bertanya. Saya dari kelompok B1 ingin bertanya, kenapa harus ada keyakinan kelas di sekolah? Kenapa tidak hanya peraturan saja? Peraturan itu kan berbentuk tertulis. Peraturan itu hanya kesepakatan antara kepala sekolah yang menentukan, yang membuat. Sedangkan keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Kita mendengarkan masukan-masukan dari anak-anak. Nanti kita buat kesepakatan itu, kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita ajak anak bersama-sama melakukannya. Entah kita tempel di karton, entah kita ajak anak-anak tempel di kertas tulis. Nanti mereka menggunting dan menempelkan, dan sama-sama hasilnya kita tempel di kelas. Karena itu kesepakatan atau keyakinan yang kita buat bersama-sama. Seperti itu Bu. Kira-kira ada yang mau ditambahkan atau? Ya, makasih Bu Fit. Oke, baiklah teman-teman. Kira-kira ada lagi? Sudah. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, bagus sekali Bu Fit materi hari ini tentang disiplin positif, di mana nanti akan kami terapkan ke kelas masing-masing. Apalagi pas sekarang sudah hampir tahun akhir ajaran baru, dan akan menerima tahun ajaran 2024-2025 yang nanti akan kita terapkan bersama-sama di kelas masing-masing. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup hari ini? Terima kasih Bu Fida sudah membuka pikiran tentang hukuman dan konsekuensinya. Ya, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan ini, dalam sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.